Assalamualaikum guys. Jadi dalam rangka memenuhi tugas PKWU kelas 12 MIPA C, kami dari kelompok 5 akan mewawancarai seorang dokter umum sebagai narasumber kami. Selamat menyaksikan. Waktu saya sendiri memilih kedokteran atau jurusan profesi dokter ini, sebenarnya saya awalnya adalah hobi saya, itu salah satunya adalah berkaitan dengan mesin dan juga hukum. Jadi waktu itu saya memilih jurusan fisika dan saya pilih adalah guru karena saya sadar bahwa kemampuan orang tua saya itu mungkin belum mampu juga memuliakan saya sebagai guru, namun ternyata itu belum rezeki saya. Di situ saya ikut tes yang lulus juga dan terus saya ikut masuk hukum, tapi terlalu ribet ya karena saya dari jurusan IPA dan akhirnya saya udah sekolah setahun, sebenarnya kecewa, tapi ya udah nggak apa-apa, jadi pembelajaran. Saya ikut bimbingan sebentar, saya disuruh ikut untuk masuk ke dokteran aja. Awalnya saya masih memikirkan dua jurusan tadi, yaitu fisika dan juga hukum. Dan alhamdulillah atas pertimbangan mereka dan juga saran keluarga, tentu mereka lebih banyak tahu dan mengerti dunia kerja ya. Saya ambil pertimbangan mereka. Kendala dalam profesi ini ya, yang pertama itu sebelum menjadi dokter yaitu pendidikan kedokteran. Yang pertama itu adalah membaca, karena kita masuk kesehatan itu atau kiblatnya itu ke Eropa dan Amerika atau istilahnya ke Barat. Yang kedua itu saya komunikasi ya, karena yang komunikasi itu penting karena di situ kita akan bertemu dengan profesi lain seperti tuan kuliah kita. Yang kedua itu adalah guru kita, itu dokter, ada dokter umum, dokter residen, dokter subspesialis, dokter spesialis dan lain-lain. Yang ketiga tuh antar profesi lain, misalkan bidan, perawat dan lain-lain ya. Terus yang 5 itu adalah pasien dan keluarga pasien. Karena di sini kita belajar komunikasi multidisiplin. Jadi komunikasi itu penting. Kendala yang selanjutnya itu adalah time management ya. Belajar kedokteran ini banyak banget yang harus kita baca dan kita pelajari. Maka time managementnya harus kita belajar itu berkelompok. Jangan kita belajar sendiri, baca sendiri gitu, karena itu kan butuh waktu banyak. Maka harus kita mau berkelompok, diskusi dengan teman lain, akan lebih efektif seperti itu dibandingkan kita membaca sendiri. Terus selanjutnya adalah masalah biaya ya. Tentu biaya ini lumayan ya bagi tenaga kesehatan dalam menjalani profesinya, baik pendidikan ini ya harus dipersiapkannya. Selanjutnya jika sudah menjadi dokter harus mau belajar seumur hidup, yaitu selalu update dengan ilmu yang dibuktikan dengan SKP nanti ya. Contohnya adalah ikut bakti sosial, ikut update ilmu untuk memperpanjang praktek kita. Kelebihan profesi, salah satu kelebihannya jika saya menyebutkan bahwa seperti kata Menteri Kesehatan, khususnya dokter itu masih belum mencukupi gitu, apalagi yang spesialis dan subspesialis itu masih sedikit sekali, dan juga distribusinya itu hanya di kota besar juga karena masih terbatas. Maka ya lapangan pekerjaan itu masih terbuka lebar gitu. Dan juga karir itu masih banyak karena dia ada spesialis banyak banget cabangnya. Yang kedua itu fleksibel. Jadi dari itu mau kerja misalkan di rumah boleh, rumah sakit boleh, klinik boleh, puskesmas boleh, bahkan freelance pun boleh, mau jadi influencer pun boleh. Pengalaman yang mengesankan, apa sih pengalaman yang mengesankan? Waktu itu dapat pasien shock anafilaksis. Nah waktu itu saya baru pertama kali dapat kasus seperti ini dan saya nggak tahu riwayat pasiennya minum apa gitu. Sudah saya tangani dan saya hampir ya gimana, sedih ya, karena saya baru pertama kali dapat kasus ini sendiri, harus berdiri kaki sendiri, dan ya saya panik banget, cemas. Terus keluarga pasien datang ke saya menenangkan saya malah, dan itu ya lucu menurut saya. Harusnya kita nakes biasanya empati ke pasien, malah ini keluarga pasien empati ke saya. Jadi itu jadi pembelajaran berharga ya. Saran bila ingin menjadi profesi dokter ya, tentu tadi ya, karena profesi itu melihat kendala-kendala seperti itu, maka ya harus ini ya, rajin membaca ya. Mau rajin membaca aja, hobi, jadikan hobi. Terus
mau belajar komunikasi, terus mau belajar sepanjang hayat. Jadi dari video wawancara kami dapat disimpulkan bahwa Dr. Mukhtar awalnya memilih profesi menjadi dokter karena sebuah tuntutan keadaan. Pasalnya Dr. Mukhtar awalnya ingin masuk jurusan hukum dan fisika karena beliau memang menyukai dua mata tersebut. Tetapi dengan tekadnya ingin menaikkan derajat kedua orang tuanya, akhirnya ia memilih masuk kedokteran dengan biaya beasiswa bidik misi. Kemudian kendala yang dialaminya yaitu ketika menjadi dokter harus dia belajar dalam waktu yang lama, serta mau tidak mau harus suka membaca buku dan bisa berbahasa Inggris. Tetapi dengan kendala yang begitu banyak, menjadi dokter juga tetap menjadi profesi yang menjanjikan. Selain gajinya yang lumayan, bagi orang yang suka bersosial, menjadi dokter adalah sebuah kesenangan tersendiri karena bisa bersosialisasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Dr. Mukhtar juga menjelaskan bahwa pengalaman yang paling mengesankan yaitu ketika ia harus berhadapan dengan mayat. Ia juga menjelaskan saat bernas, ia sering memeriksa anak kecil dengan banyak tingkah. Dr. Mukhtar berpesan, ketika kita menjadi dokter, kita harus banyak membaca, serta harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang terus berjalan. Karena seiring perkembangan zaman, penyakit juga akan semakin banyak dan semakin bervariasi. Oleh karena itu, menjadi dokter juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Jadi sekian video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.